Bab 651. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Apa konsep itu? Artinya, pada hari itu, Liu Yu dapat melihat hukum, memahami hukum, dan mempercepat ranah mendalam leluhur jahat. Liu Yu tidak dapat membayangkannya. Anda tahu, leluhur jahat adalah orang kuat di zaman kuno. Dalam hal senioritas, ia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada istana suci tertinggi. Kekuatan dan status leluhur jahat di zaman kuno dapat dikatakan tidak kurang dari itu di zaman kuno. Meskipun efek sebenarnya tidak dapat benar-benar mencapai ranah leluhur jahat, efek satu hari lebih baik daripada 10 tahun atau 100 tahun. Bagaimanapun, ini adalah asal-usul leluhur jahat, dan asal-usul orang suci bela diri adalah kekuatan hukum asli, dan dewa bela diri, bahkan asal-usul leluhur jahat di luar ranah dewa bela diri, dapat memiliki efek yang benar-benar mengerikan. Bersiaplah, waktu sangat berharga. Saya harap Anda dapat menghargai kesempatan ini. Bagaimanapun, itu semakin berkurang untuk Anda. Cara dingin killing. Liu Yu tidak ragu untuk mendengar kata-kata itu. Meskipun dia penasaran tentang seperti apa asal-usul leluhur jahat itu, Liu Yu duduk menuruti perkataan itu, memejamkan mata dan diam-diam menunggu kedatangan asal-usul dewa jahat itu. Pada saat tertentu, Liu Yu merasa ada sesuatu yang merasuki pikirannya, dan sedikit kegelisahan melintas di hatinya. Namun, sebagai hasilnya, Liu Yu merasa hatinya murni dan jernih, dan seluruh jiwanya mencapai puncak teror, seperti memasuki alam pencerahan. Sungguh perasaan yang misterius, seperti hakikat segala sesuatu di surga dan bumi, telah terpampang jelas di hadapannya, dalam jangkauannya. Liu Yu terkejut, tetapi segera berpikir bahwa keadaan ini tidak akan berlangsung lama, bahkan jika dia siap untuk mulai memahami hukum. Namun, Liu Yu segera berpikir bahwa asal-usul leluhur jahat membuatnya memiliki pencerahan, yang tampaknya bekerja pada jiwanya sendiri. Saya tidak tahu apakah saya menempatkan jiwa saya di bawah menara waktu, apakah itu akan meningkatkan waktu pemahaman saya 10 kali lipat. Karakter Liu Yu adalah melakukan segera setelah dia memikirkannya. Selain meninggalkan jejak kekuatan jiwa di dunia luar sebagai penghubung asal-usul leluhur jahat, dia mulai mengerti. 1/4 jam kemudian, Liu Yu menemukan bahwa itu layak. Setelah ekstasi, dia memahami hukum lagi. Di alam misterius ini, pemahaman Liu Yu tentang aturan setiap sistem telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, aturan 5 sistem yang tidak jelas begitu jelas dan gamblang, dan semuanya begitu sederhana. Saya khawatir bahkan jika leluhur jahat secara pribadi memahami prinsip 5 elemen, saya khawatir, itu mungkin tidak lebih cepat dari Liu Yu. Karena leluhur jahat memiliki hukum yang sama, daya tolak terhadap hukum lain secara alami semakin dalam, dan secara alami sulit untuk memahaminya. Untungnya, asal-usul leluhur jahat bukanlah pengalaman kultivasi, tetapi hanya ranah kultivasi. Kalau tidak, saya khawatir asal-usul leluhur jahat tidak berguna bagi Liu Yu. Waktu berlalu 5 hari, tetapi untuk bagian luar menara waktu, hanya setengah hari. Namun, selama setengah hari, itu telah membuat mata killing yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati Liu Yu menjadi hijau. Di masa lalu, setiap putra dewa datang dan mengonsumsi paling banyak 1% dari sumber asli leluhur jahat, atau bahkan kurang dari 1%. Tetapi kekuatan jiwa Liu Yu, roh dapat terasa lebih kuat, harus mengonsumsi 23% agar benar. Namun, dalam setengah hari, Liu Yu mengonsumsi 10% dari asal-usul leluhur jahat, yang merupakan 10% penuh. Anda tahu, pada awalnya, dewa jahat menjadi dewa bela diri setelah memurnikan 20% dari asal-usul leluhur jahat. Sekarang, bahkan seorang santo bela diri belum dikultivasikan, jadi ia menghabiskan 10% dari asal-usul leluhur jahat. Kerugian ini terlalu besar. Roh itu benar-benar memiliki ide untuk memutus hubungan antara asal-usul leluhur jahat dan Liu Yu. Namun, ia tetap menekan dorongan ini. Liu Yu tidak tahu apa-apa tentang ini, tetapi ia sangat gembira dengan kemajuan prinsip 5 elemen. Terlebih lagi, sekarang leluhur jahat telah melampaui ketinggian komando alam kultivasi dewa bela diri, Liu Yu telah menemukan hubungan, atau tanda integrasi, antara 5 elemen. Ini tidak diragukan lagi menyalakan cahaya terang bagi Liu Yu, sehingga Liu Yu merasakan keberadaan cahaya di jalan yang kasar di depan dan di kegelapan. Sayangnya, jelas, sangat sulit untuk memahami hukum ketika hukum sistem yang berbeda saling mengganggu.
Adapun integrasi 5 elemen, itu terlalu sulit. Pada saat tertentu, Liu Yu tiba-tiba merasa bahwa perasaan berada di ketinggian komando alam itu dengan cepat menghilang, dan segera menghilang. Liu Yu tahu bahwa inilah alasan mengapa roh itu telah memutus hubungan antara dirinya dan asal-usul leluhur jahat. Dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Namun, Liu Yu cukup puas. Dalam sehari ini, sebenarnya 10 hari, kekuatan hukum Liu Yu telah mengalami kemajuan pesat. Telah mencapai 80% dari sebelumnya 60%. Kecepatan kemajuan seperti itu, bahkan jika Liu Yu, juga tidak terbayangkan. Buka matamu, Kiling penuh dengan suara yang tidak nyaman, waktunya sudah habis, kamu bisa pergi. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia pikir roh akan selalu hanya memiliki satu suara. Sekarang tampaknya, tidak seperti ini. Liu Yu baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi Liu Yu terlempar keluar dari menara Dewa Jahat dan tiba di lantai 10 menara Dewa Jahat. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu merasa puas dengan hasil kedatangannya ke Sekte Iblis kali ini. Kali ini, dia tidak hanya membuat terobosan di kolam darah, tetapi juga mencapai tahap tengah huzun, dan kekuatan jiwanya hampir mencapai tingkat menjadi orang suci bela diri. Selain itu, pemahaman tentang kekuatan hukum, selain kekuatan jiwanya di kolam darah, sehingga memahami hampir 10% hukum, dengan bantuan menara Dewa Jahat dan leluhur jahat, pemahaman 20% dari masing-masing dari 5 rangkaian hukum, membuat Liu Yu gembira. Singkatnya, untuk diringkas dalam satu kalimat adalah bahwa kali ini, kami telah memperoleh banyak hal dari para iblis. Sayang sekali Sekte Iblis ini hanya dapat membantu saya. Saya pikir sudah waktunya untuk keluar. Liu Yu meninggalkan Menara Dewa Jahat 6 bulan kemudian. Tidak sulit baginya untuk tinggal di Menara Dewa Jahat dan berlatih selama lebih dari 10 tahun, dan kemudian meningkatkan pemahamannya tentang hukum sebesar 10%, sehingga dapat meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir huzun. Namun, 10 tahun adalah waktu yang singkat bagi banyak praktisi seni bela diri. Namun, terlalu memakan waktu bagi Liu Yu untuk mengikutinya. Yang dibutuhkan Liu Yu adalah terus dapat dengan cepat meningkatkan kecepatan memahami hukum mereka sendiri. Untuk menemukan tempat seperti itu, Liu Yu kembali datang ke Aula Misi, tempat Penatua Tugas berada. Secara relatif, saya khawatir orang yang paling tahu tentang seluruh area terlarang roh jahat adalah Penatua Tugas Aula Misi. Liu Yu yang datang menemui Tetua Tugas bertanya, "Tetua, apakah Anda tahu di mana saya dapat mempercepat pemahaman saya tentang hukum?" "Anak muda, prestasi Anda telah meningkat cukup cepat. Mengapa Anda begitu serakah dan tidak puas?" Tetua Tugas berkata sambil tersenyum bahwa ia menyukai Liu Yu sebagai murid iblis yang berbakat. "Tentu saja saya tidak puas. Tetapi saya ingin menjadi dewa bela diri dan melampaui leluhur iblis. Bagaimana? Saya bisa tinggal di alam huzun terlalu lama. Itu terlalu berharga." Liu Yu berkata dengan angkuh. Mengenai karakter Liu Yu, Tetua Tugas jelas telah lama memahaminya dan langsung memilih untuk mengabaikannya. Ia berkata dengan suara yang dalam, "Ya, ada. Tetapi tempat itu sangat berbahaya. Bahkan jika orang bijak bela diri dan yang kuat masuk, ada setengah kemungkinan kematian. Apakah Anda yakin ingin pergi?" Petik 2. Kemana? Liu Yu tidak sabar untuk bertanya, ia bahkan daerah terlarang yang jahat telah datang, juga takut dengan tempat berbahaya apa. Tempat yang paling berbahaya bagi murid-muridnya adalah tempat terlarang. Jurang Keputusasaan. Tetua Tugas berkata dengan suara yang dalam, dengan wajah bermartabat, jurang keputusasaan ini adalah sarang binatang buas, yang sangat berbahaya. Liu Yu terkejut, dia telah melihat binatang buas di daerah terlarang yang jahat, dan bahkan bercanda bahwa daerah terlarang yang jahat harus diubah menjadi daerah terlarang binatang buas. Bagaimanapun, dalam menghadapi binatang buas ini, baik sekte maupun sekte iblis tidak memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, kecuali untuk pertahanan pasif. Karena ada begitu banyak binatang buas dan mereka kuat, mereka jauh dari apa yang dapat diatasi oleh sekte dan sekte iblis. Meskipun takut, Liu Yu berkata, "Tetua, bisakah kau memberitahuku lebih banyak tentang itu? Apa bahayanya? Ada celah besar di tanah tandus di wilayah kutub barat laut tempat roh jahat dilarang. Ini adalah jurang keputusasaan. Ada kekuatan misterius di jurang keputusasaan. Semua prajurit yang memasuki jurang keputusasaan, bahkan mereka yang kuat di tingkat Sein bela diri, akan kehilangan prestasi mereka. Sejauh ini, tidak ada Sein bela diri yang berani memasukinya.
Selain itu, ada banyak binatang buas di dalamnya. Mereka sangat mengerikan sehingga mereka yang bisa masuk akan mati. Tetua tugas berkata dengan suara yang dalam. Liu Yu menarik napas ketika dia mendengar pidato itu. Bahkan jika Sein bela diri masuk, dia akan kehilangan prestasinya. Di tempat mana yang mengerikan itu? Mengapa orang pergi ke tempat-tempat yang bahkan Sein bela diri tidak berani masuk? Liu Yu bertanya dengan bingung. Tetua tugas menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja mengatakan bahwa jika seorang pendekar masuk, dia hanya akan kehilangan prestasinya. Namun jika prestasinya hilang, itu tidak berarti kekuatannya juga hilang. Beberapa orang mengandalkan kekuatan fisiknya dan tidak takut bahkan jika mereka kehilangan prestasinya. Itulah sebabnya mereka berani masuk. Terlebih lagi, di area terlarang roh jahat, sebagian besar orang yang berani memasuki area terlarang adalah seniman bela diri yang berlatih dengan jenis tubuh yang sama, dan tubuh mereka sangat kuat. Setelah itu, tetua tugas memandang Liu Yu dan berkata, saya khawatir kekuatan fisik anak Anda sebanding atau bahkan lebih dari orang bijak bela diri umum. Anda dapat mencobanya. Sepertinya tubuh Wu Sheng tidak lemah. Mengapa Wu Sheng tidak masuk dan mencari tahu? Liu Yu bertanya. Pada saat yang sama, dia sedikit bersemangat. Berbicara tentang tubuh fisik, dia benar-benar percaya diri, karena saya khawatir tidak ada tubuh fisik siapapun yang dapat menandinginya. Saya khawatir meskipun dia bukan seorang pendekar yang kuat, dia tidak akan terlalu kuat. Jika dia memasuki jurang keputusasaan ini, dia akan dapat menempati keuntungan besar. Setelah mendengarkan keraguan Liu Yu, penatua tugas itu juga berkata sambil tersenyum, anak bodoh, betapa berharganya berkultivasi menjadi orang bijak bela diri. Jadi mereka tidak akan mengambil risiko memasuki jurang keputusasaan, karena itu tidak hemat biaya. Ketika Liu Yu mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba tersenyum. Wu Sheng sudah berada di puncak kelompok seni bela diri. Tidak perlu mengambil risiko. Bahkan jika Anda ingin mengambil risiko, Anda tidak akan memilih jurang keputusasaan. Bagaimanapun, kekuatan orang bijak bela diri adalah kultivasi mereka. Tidak hemat biaya untuk membiarkan mereka kehilangan prestasi mereka dan memasuki jurang keputusasaan. Dapat dikatakan bahwa bagi kebanyakan orang bijak bela diri, kehilangan prestasi mereka tidak berbeda dengan harimau tanpa gigi. Namun, Liu Yu sangat gembira bahwa tubuhnya dekat dengan orang bijak bela diri, dan dia mungkin dapat mengerahkan keterampilannya di jurang keputusasaan ini. Pada saat itu, Liu Yu dengan cepat bertanya, Penatua, Anda baru saja mengatakan bahwa jurang keputusasaan memiliki keuntungan dalam memahami hukum. Apakah Anda tidak tahu apa itu? Anda tahu, ada beberapa tempat di mana aura kuat dan beberapa tempat di mana aura tipis. Ini adalah hasil dari distribusi aura yang tidak merata. Dengan cara yang sama, hukum tidak didistribusikan secara merata antara langit dan bumi, dan kekuatan hukum sangat kuat di jurang keputusasaan. Apakah Anda tahu mengapa? Penatua itu bertanya sambil tersenyum. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini, karena pada analisis terakhir, pemahamannya tentang hukum masih terlalu sedikit. Tetua itu menjelaskan, ini bukan rahasia di antara para wuzun dari Sekte Iblis. Itu semua karena masih ada rasa zaman kuno yang kuat di jurang keputusasaan. Di daerah terlarang roh jahat kita, meskipun juga mempertahankan rasa zaman kuno, itu semakin langka. Di jurang keputusasaan, binatang buas ini tidak mempraktikkan hukum. Mereka hanya memiliki tubuh fisik yang kuat dan kecerdasan rendah. Kata-kata kemudian, tetua tugas tidak mengatakan, Liu Yu juga sudah mengerti. Oleh karena itu, bahkan jika langit dan bumi menjadi keruh, mereka akan dipengaruhi oleh banyak hukum alam. Dan jurang keputusasaan hampir berada di tempat yang belum pernah dikembangkan. Wanita, alam dapat menggandakan kecepatan memahami hukum. Meskipun dibandingkan dengan asal-usul leluhur jahat, satu hari hampir menghemat 10 tahun kerja keras, tidak ada cara untuk membandingkannya. Namun, dibandingkan dengan latihan yang begitu tenang, kecepatannya setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Apakah sudah jelas tentang jurang keputusasaan? Apakah kamu masih memutuskan untuk pergi sekarang? Tetua tugas bertanya kepada Liu Yu, tetapi bagaimana melihat semuanya memiliki rasa hasutan di dalam. Baiklah, aku tahu. Terima kasih atas saranmu. Tetua sudah menebak apakah akan pergi atau tidak. Liu Yu berkata sambil tersenyum dan kemudian pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua tugas, Liu Yu dan Yang Jianhua saling menyapa,
memberikan beberapa pil dan harta karun kepada Yang Jianhua, mengambil peta jurang keputusasaan, dan kemudian meninggalkan Sekte Iblis dan terbang ke wilayah Kutub Barat Laut. Meskipun jurang keputusasaan dapat membuat seorang prajurit kehilangan semua prestasinya, formula sihir 9 putaran Liu Yu telah dikultivasikan ke tingkat ke-7. Dalam hal tubuh fisik, itu dapat dibandingkan dengan orang suci bela diri. Dengan tubuh yang kuat seperti kartu terendah, Liu Yu secara alami berani menerobos ke jurang keputusasaan. Dengan kecepatanku saat ini, aku seharusnya bisa mencapai jurang keputusasaan dalam 2 bulan. Liu Yu melihat peta yang dibawa keluar dari Sekte Iblis dan memikirkannya secara diam-diam. Memikirkannya, Liu Yu mempercepat langkahnya dan bergerak maju dengan cepat. Liu Yu tidak berani. Ada banyak jenis bahaya yang dilarang di area terlarang roh jahat. Jika Anda pindah ke area terlarang, Anda akan mendapat masalah. Lebih baik mengikuti rute di peta daripada keluar selama setengah hari setelah lebih dari 2 bulan. Hampir 3 bulan, Liu Yu akhirnya tiba di pintu masuk jurang keputusasaan. Alasan keterlambatan hampir sebulan adalah karena banyaknya binatang buas yang ditemui di sepanjang jalan. Jika hanya 1 atau 2, meskipun binatang buas ini berkulit tebal dan sulit dibunuh, dengan kekuatan Liu Yu, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan masalah dan pergi. Namun, beberapa kali, kawanan binatang buas muncul tepat di depan Liu Yu. Meskipun Liu Yu bangga pada dirinya sendiri, dia tidak begitu sombong sehingga dia berpikir bahwa kekuatannya dapat menyaingi kelompok binatang buas dengan kekuatan Wuzun sebagai standar terendah. Oleh karena itu, Liu Yu harus menghindari tepinya dan membuat jalan memutar sebelum akhirnya mencapai pintu masuk jurang keputusasaan. Di tanah tandus, ada celah besar, seolah-olah ada binatang buas arcaian yang tidur di sini, membuka mulutnya, menunggu prajurit yang sombong itu menemukan jalan menuju kematiannya. Itu benar-benar tempat yang berbahaya. Tinggi di udara, Liu Yu mengerutkan kening dengan erat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada teror besar di sana, yang pastinya merupakan tempat paling berbahaya yang pernah ditemuinya. Namun, saat ini, Liu Yu tidak punya alasan untuk mundur. Dia melangkah turun ke dalam kehampaan dan terbang ke jurang yang gelap. Namun, sebelum menunggunya terbang untuk waktu yang lama, kekuatan misterius dianugerahkan kepadanya, dan semua prestasinya dipenjara. Kekuatan apa ini? Meskipun Liu Yu telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan rasa takut saat ini. Dia melihat dengan cemas ke dalam tubuhnya dan menemukan bahwa aliran energi abu-abu dan hitam menghalangi dunia kecil di tubuhnya dan semua aturan yang dia pahami, membuatnya tidak dapat menggunakannya. Dari energi abu-abu dan hitam ini, Liu Yu merasakan kegelapan dan keputusasaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terinfeksi, seolah-olah dia telah kehilangan harapan untuk seluruh dunia, dan tiba-tiba meninggalkan dirinya sendiri dan ingin bunuh diri. Tidak baik Tianyan, Shen Xuan, Qing Ning. Hati Liu Yu tiba-tiba terkejut, dan dia dengan cepat menggunakan 2 jenis rahasia spiritual, yang menahan suasana putus asa ini. Namun, sejak saat itu, Liu Yu tidak lagi berani menjelajahi energi abu-abu. Dia tahu bahwa abu-abu bukanlah hal yang dapat dia jelajahi saat ini, hanya dapat ditanggung secara pasif. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku hampir dirasuki olehnya tadi. Liu Yu berkeringat dingin. Dia ketakutan. Dia dengan cepat menarik pikirannya dari tubuhnya. Jika dia tidak merespons tepat waktu, aku khawatir dia akan sangat menderita kali ini. Jurang keputusasaan benar-benar mengerikan. Begitu aku masuk, aku bertemu dengan bahaya. Aku tidak tahu tempat mengerikan apa yang ada di belakang. Kegelapan jurang keputusasaan sangat suram dan menakutkan. Dinding yang menggantung di sekitarnya ditutupi dengan semua jenis tanaman abu-abu aneh, seperti ular boa raksasa, saling silang dan terjalin satu sama lain. Liu Yu turun perlahan dan tampak sangat bermartabat. Akhirnya dia mengerti kengerian jurang keputusasaan. Di sini, ada kekuatan misterius yang menghalangi kekuatan hukum dan dunia kecil, dan tidak dapat memobilisasi kedua kekuatan ini. Bagi orang-orang kuat di atas Wuzun, mereka pada dasarnya cacat. Bahkan orang bijak seni bela diri pun sama, seperti halnya dewa seni bela diri, tidak ada yang tahu, karena mereka belum pernah mendengarnya. Namun untungnya, tubuh Liu Yu sangat kuat. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan formula sihir 9 putaran tingkat ke-7 dan memiliki modal untuk membuat terobosan di sini. Setelah formula sihir 9 putaran dan tubuh suci 9 putaran membawa 7 kali kekuatan tempur,
tubuh fisik Liu Yu jelas lebih dari kebanyakan orang suci bela diri. Karena jika tidak ada kultivasi khusus dari tubuh orang suci bela diri, itu dapat ditingkatkan dengan kultivasi dan pemurnian di dunia kecil. Secara umum, kekuatan fisik orang suci bela diri hanya pada tingkat praktisi penghormatan bela diri. Di sini, bahkan jika orang suci bela diri datang, aku tidak takut. Liu Yu diam-diam berpikir bahwa matanya penuh percaya diri, dan dia sangat mengenal tubuhnya. Saat ini, Liu Yu terus menyelam, dan dia sudah merasakan fluktuasi kuat dari berbagai aturan di sekitarnya. Selain itu, Liu Yu merasa bahwa aturan di sini lebih alami dan lembut. Hukum pencerahan di sini 1% lebih cepat daripada yang ada di Menara Roh Jahat, yang setara dengan 1 hari pencerahan di sini dan 10 hari di luar. Jika ditambah dengan menara waktu untuk berlatih, itu adalah 100 kali kecepatan pelatihan. Dan sekarang dia baru menyelam selama sehari, dia masih bisa melihat cahaya di langit, tampaknya tidak mencapai dasar jurang keputusasaan. Semakin rendah Anda menyelam, semakin keras fluktuasi hukum setiap sistem, dan semakin mudah untuk memahaminya. Saat Liu Yu terus menyelam, dia teralihkan untuk memahami peraturan masing-masing departemen. Pada saat yang sama, dia waspada terhadap kondisi sekitar untuk mencegah bahaya kecelakaan. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah sebulan, Liu Yu tidak bisa melihat cahaya di atas kepalanya. Dia telah menyelam ke jurang keputusasaan yang paling dalam. Yang mengejutkan Liu Yu, ruang di bawah jurang keputusasaan itu sangat luas, seperti sepotong dunia bawah tanah, yang jauh lebih luas daripada menara Dewa Jahat Sekte Iblis. Setelah memilih tempat tersembunyi, Liu Yu masuk ke menara waktu dan berlatih tanpa pamrih. Sebulan lagi 300 hari berlalu, dan gelombang hukum yang melonjak menyebar dari Liu Yu. Akhirnya, aku sepenuhnya memahami aturan 10% terakhir. Wajah Liu Yu penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hanya dalam 2 bulan, dia telah sepenuhnya memahami 10 aturan terakhir yang perlu dipahami. Selama Anda memberinya jangka waktu, dia akan dapat meningkatkan prestasinya ke tahap Wuzun selanjutnya dan bahkan ke puncak Wuzun. Selama Anda memberinya jangka waktu, Anda dapat mempraktikkan hukum pertama ke keadaan sempurna. Setelah memikirkannya, Liu Yu terus menyelam ke ruang gelap di bawah. Namun, gelombang hukum yang memancar darinya, seperti lampu dalam kegelapan, telah menarik perhatian binatang buas yang ganas di kegelapan. Satu persatu, binatang buas itu terbang ke arahnya. Keheningan dalam kegelapan telah dipecahkan, dan teror jurang keputusasaan akan datang. Segera setelah itu, embusan angin datang dan hampir menerbangkan Liu Yu. Liu Yu memutar formula sihir dan menstabilkan dirinya. Melihat kegelapan di depan, Liu Yu melihat sayap besar di balik angin kencang, menutupi langit dan langit. Wah, ini adalah burung besar yang ganas dengan tubuh hitam dan hanya 4 mata hijau. Bulunya seperti bilah tajam hitam, berkilau dingin dan dingin. Ini jelas merupakan binatang buas di zaman kuno. Meskipun Liu Yu tidak mengenalnya, dia terkejut dengan momentum mengerikan yang berasal dari sisi lain. Saya khawatir kekuatan fisiknya telah melampaui Wuzun dan sedang mengejar langsung orang bijak bela diri. Selain ukurannya yang besar, kekuatannya pasti luar biasa, jauh melampaui tingkat prajurit manusia yang sama. Jika dia bisa menggunakan kekuatan hukum, dia tidak akan takut pada binatang buas tingkat ini, tetapi sekarang karena kekuatan hukum dibatasi, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Dengan cara ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Wah! Ketika Liu Yu melihat burung hitam besar dan binatang buas itu, ia sudah menukik. Bulu-bulu di tubuhnya meledak seperti pedang tajam, merobek. Kekosongan dengan suara yang menusuk Liu Yu tidak menyangka bahwa binatang buas itu memiliki cara seperti itu. Dia segera membalikkan telapak tangannya dan menghancurkan bulu-bulu yang patah satu persatu. Sua, keempat mata burung hitam dan binatang buas itu memancarkan cahaya tajam, dan 2 cakar tajam bersilangan di kehampaan dan datang untuk membunuh Liu Yu. Bagus, datang. Liu Yu tidak terkejut tetapi senang dengan apa yang dilihatnya. Dia paling takut dengan pertempuran jarak dekat. Dia segera mengeluarkan pisau panjang dari dunia kecil dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas burung hitam dan binatang buas itu. Klik, Liu Yu memotong 2 cakar burung hitam dan binatang buas itu dengan 1 pisau dan 2 bagian. Rasa sakit itu membuat pihak lain marah dan meraung. Api hitam meledak ke langit dan membakar udara di sekitarnya. Hati Liu Yu terkejut,
tidak menyangka bahwa binatang buas burung hitam ini memiliki begitu banyak cara, segera menghindar. Namun, burung hitam dan binatang buas itu sudah marah, mengejar Liu Yu untuk terus membunuh. Liu Yu mendengus dingin dan mendesak formula sihir 9 putaran. Kekuatan fisik yang dahsyat mengalir ke pedang besar itu, yang membuat pedang putih panjang itu mengeluarkan bilah api dan menembus langit. Kali ini, leher burung hitam dan binatang buas itu terpotong, dan darahnya menyembur ke seluruh ruang, seperti gunung, jatuh dan mengeluarkan suara keras. Hah, apakah itu di tanah? Liu Yu terkejut mendengar suara itu dan menukik dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia melihat burung hitam dan binatang buas yang sudah mati. Liu Yugang memikirkan masa lalu dan menyimpan ramuan batin binatang buas itu. Bagaimanapun, alkimia batin binatang buas itu murni dan sebanding dengan binatang iblis tingkat Sein bela diri biasa. Itu tidak bisa disia-siakan. Suara apa? Semakin dekat, semakin keras suaranya, membuat hati Liu Yu terkejut. Segera, awan asap dan debu datang dari seluruh langit, dan pasir kuning bertebaran di seluruh langit, bergetar. Melalui matanya, Liu Yu telah melihat binatang buas di zaman kuno, yang dapat dibandingkan dengan Wuzun. Bukan 1 atau 2, 3 atau 4, tetapi ribuan binatang buas yang sangat besar bergegas keluar, ke Liu Yu. Dengan begitu banyak binatang buas, Liu Yu hampir takut mati. Angin bertiup di kakinya dan dia lari. Setelah berlari cukup jauh, Liu Yu menemukan bahwa binatang buas ini tampaknya tidak membidiknya. Binatang buas ini, satu persatu, panik. Tampaknya mereka tidak datang untuk menyusahkan diri mereka sendiri karena mereka membunuh teman-teman mereka. Ini lebih seperti penerbangan. Dengan ide seperti itu, Liu Yu terkejut. Dia melihat ke tempat binatang buas ini melarikan diri, dan wajahnya ragu-ragu. Pasti ada alasan bagi binatang buas ini untuk melarikan diri. Mungkin ada kemungkinan yang mereka harapkan. Namun, pasti ada teror besar di antara mereka yang dapat membuat binatang buas ini melarikan diri. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Pergi, atau tidak, jika dia pergi, bahaya yang tidak diketahui membuat Liu Yu merasa sedikit takut, karena dalam jurang keputusasaan ini, situasi yang dihadapinya sudah sangat berbahaya. Tetapi jika Anda masih harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui, Liu Yu khawatir dia benar-benar akan mati. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Liu Yu diam-diam berkata, terlepas dari situasinya, dia akan pergi untuk melihat. Jika dia dalam bahaya, dia akan segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Setelah membuat keputusan, Liu Yu menunggu binatang buas ini melarikan diri sepenuhnya, dan mulai bergerak perlahan ke arah binatang buas itu untuk melarikan diri. Saat dia bergerak perlahan, Liu Yu merasa merindingnya, dan seluruh tubuhnya terasa berbahaya. Pada saat ini, orang suci berjubah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung di lautan pengetahuan Liu Yu. Nak, jangan maju lagi. Cepat keluar, aku merasa sangat berbahaya di dalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Aku tidak akan pergi dengan mudah. Liu Yu tampak tegas. Orang suci berjubah hitam itu berkata, karena ada situasi, pasti tidak ada hal yang baik. Sebaiknya kamu pergi secepatnya. Liu Yu tercengang. Tampaknya orang suci berjubah hitam itu tahu apa yang tidak dia ketahui. Memikirkan hal ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, orang tua, tampaknya kamu tahu situasi di dalam. Bicaralah, apa isinya? Melihat ini, orang suci berjubah hitam itu berkata, ada putra jahat yang disegel oleh leluhur jahat. Putra jahat, siapa itu? Apakah itu hebat? Apa hubungan antara dia dan leluhur jahat? Mengapa dia disegel oleh leluhur jahat? Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak jahat adalah anak dari leluhur jahat, karena anaknya memiliki tubuh kutukan, yang merupakan salah satu dari 10 konstitusi khusus terkuat dan memiliki harapan untuk menjadi dewa. Namun, konstitusi seperti itu, terus-menerus mengutuk orang tua, saudara laki-laki, bahkan orang-orang yang dekat dengannya, akan dikutuk. Jika nasib buruk datang, akan sulit untuk pulih dari cedera serius, dan jika serius, itu akan hilang. Kecuali jika Anda menjadi dewa, Anda dapat menyelesaikannya. Kata orang suci berpakaian hitam sambil mendesah. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, anak jahat benar-benar menyedihkan. Orang suci berjubah hitam menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jadi, anak jahat tidak memiliki saudara laki-laki dan perempuan, dan ibunya meninggal sebagai akibatnya. Selain itu,
Tidak ada saudara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya kerabatnya, yaitu ayahnya, Xie, juga menghadapi ancaman guntur dari waktu ke waktu. Baiklah, jika kamu tidak bisa bersama dengan sanak saudaramu, tetapi biarkan ibumu meninggal karena alasanmu sendiri. Anak jahat pasti sangat menyakitkan, kan? Mengenai disegel, apakah karena ayahnya sangat membencinya sehingga dia disegel? Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, orang suci berjubah hitam itu berkata, sebaliknya, ayahnya lebih mencintainya daripada siapapun. Menyegel anak jahat juga baik untuk anak jahat. Haha, apakah kamu bercanda? Lebih baik menyegelnya. Apa pepatahnya? Liu Yu terdiam. Orang suci berjubah hitam berkata, itu karena ketika putra jahat lahir, zaman kuno berada di akhir zaman. Tidak ada harapan untuk menerobos surga. Akhirnya, leluhur jahat mengetahui bahwa usia putra jahat seharusnya setidaknya setelah zaman kuno, jadi dia menyegel putra jahat dan menunggu waktu bunga mekar. Jadi zaman putra jahat telah tiba. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, orang suci berjubah hitam berkata, ini bukan zaman putra jahat, tetapi era semua pejuang, termasuk Anda dan saya. Hati Liu Yu tiba-tiba mendesah, sepertinya apa yang disebut era besar benar-benar akan datang. Kalau tidak, tidak mungkin untuk datang satu demi satu. Pertama, pemuda berambut ungu muncul. Pada saat ini, putra jahat akan membuka segel. Sekarang, apakah kamu memutuskan untuk pergi? Putra jahat akan segera lahir. Begitu kamu menghubunginya, tidak peduli seberapa baik atau buruk hubungan itu, kamu akan bernasib buruk. Binatang buas ini, saya khawatir, juga secara naluriah menyadari hal ini, dan kemudian mereka melarikan diri dengan liar. Orang suci berjubah hitam itu jelas tidak ingin Liu Yu melewati air berlumpur ini. Pada saat itu, bukan hanya Liu Yu, tetapi juga dia yang sementara waktu berdiam di lautan pengetahuan Liu Yu harus mengikuti nasib buruknya. Dia sudah cukup menderita sekarang. Jika dia sedikit lebih buruk, dia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Liu Yu mulai ragu-ragu. Karena orang suci berjubah hitam itu telah menceritakan sendiri tentang situasi di dalam, tampaknya tidak ada artinya untuk memasukinya. Sebaliknya, itu akan menarik banyak godaan. Ketika saatnya tiba, keuntungan tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Itu tidak sepadan. Tepat ketika Liu Yu ragu-ragu, tiba-tiba, dentuman, di depannya tiba-tiba meledak-ledakan dahsyat, akan menarik pikiran Liu Yu ke masa lalu. Apa yang terjadi di dalam? Aku merasa seperti ada pertarungan di dalam. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Orang suci berjubah hitam berkata dengan marah, apa yang begitu kau pedulikan? Aku menyarankanmu untuk tidak mengurusi urusanmu sendiri. Liu Yu tidak menjawab, tetapi langkahnya tanpa sadar bergerak menuju tempat gelombang pertempuran datang. Segera, mendekati tempat gelombang pertempuran datang, Liu Yu melihat sosok itu berdiri, dan wajahnya berubah. Sosok ini adalah kenalan satu lawan satu dengan Liu Yu dan mengalahkan Liu Yu. Fang Yan membunuh pemuda berambut ungu itu hanya ketika Liu Yu benar-benar tumbuh dewasa. Namun, tak lama kemudian, tatapan Liu Yu beralih lagi, menatap ke arah runtuhnya telur besar itu, serta pisau ajaib yang dengan cepat berkarat. Sepotong bilah hitam perlahan-lahan memperlihatkan cahaya dingin, dan meledak menjadi rasa putus asa yang mencengangkan. Jelas, gelombang pertarungan tadi adalah bahwa pemuda berambut ungu ingin mengambil pisau ajaib itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia terpesona oleh naluri pisau ajaib itu. Tetapi untuk memiliki kekuatan seperti itu, hanya naluri yang akan sebanding dengan pemuda berambut ungu Sein bela diri untuk terbang. Senjata ini, hanya ada satu cara. Artinya, senjata ini adalah artefak, dan itu juga merupakan artefak dengan kekuatan serangan yang sangat kuat. Pedang keputusasaan. Orang suci berjubah hitam yang merasakan keadaan pedang ajaib itu terkejut. Pedang keputusasaan. Liu Yu bergerak dalam hatinya dan berkata, ceritakan padaku tentang itu. Aku harap kamu tidak bersikap asal-asalan. Orang suci berjubah hitam itu tidak ingin menyembunyikannya, dan berkata, pedang ajaib yang putus asa adalah artefak serangan pribadi leluhur jahat. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Sebelumnya, pedang yang putus asa seharusnya menjadi artefak tertinggi. Sekarang, itu jelas menyerap banyak kekuatan kutukan dari putra jahat. Aku khawatir kekuatannya telah melampaui ruang lingkup artefak. Mendengar ini, mata Liu Yu tiba-tiba menjadi cerah. Itu lebih dari senjata artefak,
dan itu juga artefak ofensif. Jika kamu memilikinya, aku khawatir gelar orang suci bela diri tidak dapat membantunya sama sekali. Melihat ekspresi Liu Yu, orang bijak berjubah hitam itu tidak mengerti ide Liu Yu. Dia berkata dengan marah, aku menyarankan kamu untuk melepaskan ide merebut. Kenapa? Di sini hanya ada aku dan pemuda berambut ungu. Sekarang kekuatanku, pemuda berambut ungu mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku memiliki peluang besar untuk mendapatkannya. Liu Yu tertegun, tidak mengerti caranya. Orang suci berjubah hitam berkata, tidakkah kau menemukan bahwa pemuda berambut ungu telah menyerah memperjuangkan pedang ajaib yang putus asa? Baiklah, Liu Yu tercengang. Melihatnya lagi, dia menemukan bahwa pemuda berambut ungu tidak bermaksud untuk merebut pedang ajaib yang putus asa. Orang suci berjubah hitam berkata, jika tebakanku tidak salah, artefak ajaib ini telah disempurnakan, dan metode pemurniannya sangat istimewa. Disempurnakan dengan kekuatan kutukan. Aku khawatir tidak ada yang bisa menggunakan artefak ajaib ini kecuali putra kejahatan. Liu Yu tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ada apa? Melihat artefak seperti itu, dia hanya bisa melihatnya, tetapi dia tidak bisa memilikinya. Jangan sebutkan betapa frustrasinya dia. Ketika karat pada pisau ajaib yang putus asa benar-benar jatuh, seluruh telur batu juga meledak. Sosok hitam duduk bersila di antara mereka, dan rambut hitamnya yang panjang menutupi seluruh tubuhnya. Dari orang ini, Liu Yu merasakan napas sunyi yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Tubuh ini tampaknya telah melewati ribuan tahun, dan terus berlanjut selamanya dalam tahun-tahun yang tak berujung. Jangan menebak, ini adalah putra kejahatan, putra leluhur jahat yang legendaris. Rambut panjang di depan putra kejahatan itu tidak memiliki angin. Dua sinar cahaya gelap meledak dari matanya dan menembaki pemuda berambut ungu yang tidak jauh. Mata pemuda berambut ungu itu sangat menyala-nyala. Dia tampaknya telah bertemu mangsa. Dia penuh dengan kegembiraan dan mendominasi. Saat berikutnya, dua orang pada saat yang sama meraung, saling menyerang. Dunia berguncang, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Di jurang keputusasaan, pemuda berambut ungu dan putra kejahatan sama-sama menyadari konstitusi kuat masing-masing. Tak perlu dikatakan, semangat juang mereka langsung bangkit dan mereka bertarung bersama. Ini bukan untuk kebencian, bukan untuk putus asa. Itu hanya untuk keinginan yang tak terkalahkan di hatiku. Keduanya saling pukul puluhan ribu kali dalam sekejap. Mereka hanya memecahkan langit dan bumi, dan ruang angkasa runtuh. Kekuatan mengerikan Yu Bo bergegas keluar, mengguncang seluruh jurang keputusasaan. Hahaha, bersenang-senanglah. Tawa bahagia keluar dari mulut pemuda berambut ungu itu. Pemuda berambut ungu telah lama tak terkalahkan di generasi muda. Bahkan jika dia adalah seorang santo bela diri biasa, aku khawatir dia bukan lawannya. Orang seperti ini telah berdiri di puncak, menikmati kemenangan dan kesepian sendirian. Baginya, harta adalah yang kedua, hanya lawan yang sulit ditemukan. Itulah sebabnya setelah dia melihat bakat Liu Yu, dia tidak ingin membunuhnya sebelum dia dewasa, tetapi memilih untuk membiarkannya terus tumbuh. Tentu saja, ini karena kepercayaan dirinya. Yang lebih penting, dia masih berharap untuk memiliki lawan yang bisa bertarung di masa depan. Dengan cara yang sama, putra kejahatan telah mendominasi kaum muda di zaman kuno. Di zaman dengan bakat yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno, dia dapat dihormati di antara generasi muda, dan kekuatannya tentu saja tidak perlu dikatakan. Selain itu, melalui presipitasi dari zaman kuno ke zaman kuno, kekuatannya telah ditingkatkan lebih lanjut. Keduanya adalah guru tertinggi kaum muda. Mereka sangat sombong. Pada saat ini, mereka bertarung bersama, dan sulit untuk memutuskan apakah akan menang atau tidak. Kamu selalu mengatakan yang mana yang lebih baik. Sambil menonton pertempuran, Liu Yu bertanya kepada orang suci berjubah hitam di sebelahnya. Orang suci berjubah hitam juga menahan napas untuk menonton pertempuran. Dia berkata dengan senyum masam, di jurang keputusasaan ini, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan tubuh, daging. Di antara 10 konstitusi khusus terkuat, tubuh, daging, dari tubuh suci tertinggi dan tubuh penguasa surga adalah yang paling kuat. Tanpa hukum kutukan, kekuatan tubuh kutukan hampir tidak dapat digunakan sepenuhnya. Namun, putra kejahatan memiliki pedang sihir yang putus asa, sehingga mereka memiliki peluang menang atau kalah yang paling besar. Mendengar ini, Liu Yu berkata,
mengapa saya menemukan bahwa mereka tidak berlatih formula sihir 9 putaran. Dengan bakat mereka, mereka harus mengolah tubuh, daging. Jika mereka berlatih formula sihir 9 putaran lagi, bahkan jika mereka hanya berlatih hingga tingkat ke-7, itu akan cukup untuk membuat tubuh, daging, lebih kuat. Kan, haha, mendengar ucapan itu, orang bijak berjubah hitam itu tertawa dan berkata, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Orang-orang seperti mereka yang memiliki 10 fisik khusus terkuat tidak dapat mempraktikkan formula sihir 9 putaran. Oh, ngomong-ngomong, kecuali Fagosom, Liu Yu bingung dan bertanya, mengapa ini? Orang suci berjubah hitam itu menjawab, karena begitu jurus sihir 9 putaran dipraktikkan, tubuh suci 9 putaran akan terbentuk. Dan tubuh suci 9 putaran ini juga merupakan semacam konstitusi khusus. Apakah menurutmu dua jenis konstitusi dapat muncul pada saat yang sama? Bisakah kamu memenangkan konstitusi terkuat jika kamu tidak dapat mengolah tubuh suci 9 putaran tertinggi? Tapi bagaimana itu bisa dilakukan? Liu Yu diam-diam memberi selamat kepadanya setelah mendengar kata-kata itu. Untungnya, pemuda berambut ungu dan putra kejahatan tidak dapat mengolah gaya Zhou Xuanzan. Kalau tidak, apa yang akan dia lawan? Aku mengerti. Mungkin tetua yang menciptakan jurus sihir 9 putaran berharap untuk mengembangkan fisik yang kuat yang dapat menahan 10 bakat fisik khusus terkuat melalui usahanya sendiri. Seru Liu Yu. Dia sekarang adalah orang suci seni bela diri putaran ke-7, jika kamu dapat berlatih hingga tingkat ke-8, maka itu pasti mirip dengan pemuda berambut ungu dan putra kejahatan. Meskipun sulit untuk mempraktikkan keterampilan ini dengan sukses, bahkan orang biasa dapat bersaing dengan 10 bakat fisik khusus teratas selama dia mempraktikkannya dengan sukses. Harus kukatakan bahwa keterampilan ini benar-benar buruk. Tidak heran jika keterampilan ini begitu terkenal di daratan Tiongkok. Sayang sekali Liu Yu menghela napas ketika memikirkan harta karun yang dibutuhkan untuk 2 lapisan terakhir. Ini benar-benar sulit. Bagi mereka yang tidak memiliki dewa bela diri, lantai ke-7 sudah menjadi batasnya. Mendengar dugaan Liu Yu, orang bijak berjubah hitam itu juga berkata sambil tersenyum, itu benar. Sayangnya, formula sihir 9 putaran telah beredar sejak lama, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Namun, dia pastilah seorang kekuatan sihir yang sangat hebat. Liu Yu mengangguk dan berpikir keras. Dia merasa tertekan dengan 2 lapisan terakhir dari formula sihir 9 putaran, karena Kamar Dagang Dunia tidak memiliki cara untuk menangani 2 lapisan terakhir sumber daya kultivasi. Pisau keputusasaan. Tiba-tiba, minuman besar menyebar ke seluruh jurang keputusasaan, seperti genderang sore dan lonceng pagi, dan Liu Yu tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa putra kejahatan telah mengambil pisau sihir keputusasaan dan menebas pemuda berambut ungu itu. Pisau ini benar-benar mengerikan, penuh keputusasaan dan pisau putus asa. Pisau ini menggabungkan serangan spiritual dengan serangan material. Hati Liu Yu sangat terkejut. Kali ini dia benar-benar membuka matanya. Itu pasti pisau paling mengerikan yang pernah dilihatnya. Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat daripada 3 aturan sistem Liu Yu, yang jauh lebih kuat karena ketajaman pedang yang putus asa. Orang suci berjubah hitam di satu sisi berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah seni bela diri tak terkalahkan yang diciptakan oleh leluhur jahat pada tahun-tahun itu. Meskipun telah lama hilang dalam pemujaan, putra dari kehendak jahat. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu sangat mengerikan. Ternyata itu adalah seni bela diri tak terkalahkan yang diciptakan oleh leluhur jahat. Wajar untuk membayangkan bahwa itu bisa begitu kuat. Bisakah pemuda ini benar-benar mengalahkan rambut ungu? Liu Yu sedikit penasaran. Di langit, dengan bantuan pedang ajaib yang putus asa, kekuatan bertarung putra kejahatan telah mencapai puncaknya. Liu Yu sendiri meragukan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia takut sulit baginya untuk menahan pedang itu. Namun, pemuda berambut ungu di sisi yang berlawanan tidak takut. Dia hanya menatap putra kejahatan, dan matanya penuh dengan semangat perang. Bagus, aku tidak mengecewakanku. Kau juga membawaku ke tinju tertinggi. Pemuda berambut ungu itu berteriak dengan keras, dan tinjunya mengepak, yang penuh dengan cahaya ungu yang kuat. Liu Yu melihat dengan matanya sendiri bahwa dia memuntahkan seteguk darah ungu, menginfeksi tinjunya, memadatkan tinju yang tak tertandingi sebesar gunung Arkan. Nak, lihat, ini adalah darah surga dan dewa seni bela diri. Kata orang suci berpakaian hitam. Sebenarnya,
Liu Yu telah merasakan bahwa darah ungu itu sangat menyilaukan, setetes darah seperti matahari, memancarkan cahaya 100 juta kaki. Namun, yang benar-benar membuat mata Liu Yu berbinar adalah bahwa esensi darah ini sebanding dengan esensi dewa bela diri. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dia bisa berlatih tingkat ke-8 dari formula sihir 9 putaran. Melihat keduanya, Liu Yu tidak bisa tidak menantikannya. Mereka berdua kalah, dan kemudian mengambil tawaran sendiri. Namun, Liu Yu hanya bisa memikirkannya. Aku khawatir bahkan jika mereka bertarung, mereka tidak bisa bertarung dengan baik. Mereka hanya punya sedikit harapan atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun, meskipun harapannya kecil, itu lebih praktis daripada mencari esensi darah dewa bela diri yang belum lahir. Oleh karena itu, mata Liu Yu tertuju pada kedua orang itu, tanpa berkedip. Di lapangan, pukulan biasa yang asli, setelah infeksi darah pemuda berambut ungu, kekuatannya berlipat ganda, sehingga kekosongan di sisi itu benar-benar runtuh. Pedang ajaib dan tinju bertabrakan bersama, dan kedua kekuatan teror itu meledak sepenuhnya. Badai luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menghancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, bahkan Liu Yu harus mundur dan tidak bisa mendekati medan perang. Ruang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan pemandangannya sangat kejam. Mata Liu Yu tertutup sepenuhnya, jadi dia hanya bisa terus menonton perang dengan mengandalkan para dewa. Namun, keputusasaan dan serangan mental yang meletus dari pedang sihir keputusasaan dan keputusasaan pemuda berambut ungu secara langsung menghancurkan pikiran mereka dan membuat mereka semakin tidak dapat diakses. Dengan cara ini, Liu Yu dan orang bijak berjubah hitam dalam pikiran Liu Yu tidak dapat menahan perasaan tertekan di medan perang. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Segera, cahaya itu berangsur-angsur menghilang, gelombang susulan juga berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan dua sosok tinggi, satu hitam dan satu ungu, yang memegang di langit. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka bahwa putra jahat itu dikalahkan. Orang suci berjubah hitam melihat dengan jelas situasi kedua pria itu, dan tiba-tiba menjadi pucat karena tidak percaya. Dia berpikir bahwa ketika putra jahat memiliki pedang sihir keputusasaan, mereka seharusnya memiliki kekuatan yang sama. Akibatnya, Liu Yu juga melihat dengan jelas, dan matanya sangat kuat sekarang. Dibandingkan dengan pemuda berambut ungu yang masih mendominasi, napas putra jahat telah banyak melemah. Selain itu, mulutnya masih berlumuran darah sihir abu-abu, jelas menderita luka serius. Namun, Liu Yu tahu bahwa ini bukanlah kekalahan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tubuh putra jahat itu tidak sebaik pemuda berambut ungu, tetapi tidak mungkin bagi pemuda berambut ungu untuk membunuh putra jahat itu. Selain itu, di matanya, Liu Yu juga menatap tombak panjang di tangan pemuda berambut ungu itu. Karena tombak panjang inilah pemuda berambut ungu bisa menang. Liu Yu dan orang suci berjubah hitam sangat akrab dengan bahan tombak itu. Bahan di atas tombak panjang ini persis seperti paku Wusen yang kulihat saat bertemu dengan pemuda berambut ungu di ngarai Tianfeng. Liu Yu tidak menyangka bahwa pemuda berambut ungu itu mengubah paku Wusen menjadi tombak dengan tombak panjang. Tidak. Meskipun senjata yang dimiliki oleh pemuda berambut ungu itu tidak dapat ditoleransi, tampaknya, selain kekerasan bahannya, masih ada celah tertentu dari artefak dalam aspek lain. Bagaimana dia bisa memenangkan pisau ajaib yang putus asa? Terkejut, orang suci berjubah hitam itu menjawab dan berkata. Liu Yu tercengang dan berkata, apakah maksudmu kekuatan pisau ajaib yang putus asa seharusnya jauh lebih besar daripada sekarang? Liu Yu bereaksi. Mendengar apa yang dikatakan orang suci berjubah hitam itu, dia juga merasa bahwa kekuatannya jauh lebih kecil dari yang dia bayangkan. Begitulah, aku mengerti bahwa pedang ajaib yang putus asa di tangan putra kejahatan itu pasti telah disegel oleh leluhur jahat. Jelas, dia tidak ingin putra kejahatan terlalu bergantung pada kekuatan senjata. Oleh karena itu harus dibuka segelnya sesuai dengan kultivasi putra kejahatan. Orang suci berjubah hitam memikirkan sesuatu. Sebuah wajah tiba-tiba berkata. Liu Yu tiba-tiba menunjukkan ekspresi. Itu sebabnya, sebenarnya, pedang ajaib yang putus asa hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di tangan putra kejahatan, dan itu tidak sekuat yang diharapkan. Ini bukan pertarungan yang bagus di sini. Keluar dan bertarung. Dengarkan saja pemuda berambut ungu yang tidak jauh dari sana berkata, dia masih penuh dengan perang, pada saat yang sama tidak karena dominasi sementara, dan meremehkan putra kejahatan. Jelas,
dia juga telah melihat bahwa putra kejahatan tidak memiliki keuntungan atas dirinya dalam hal kekuatan senjata. Sebaliknya, disinilah putra kejahatan tidak dapat memberikan permainan penuh untuk keuntungan dari tubuh terkutuknya, yang membuatnya kalah. Bagus, putra jahat itu tampak sedikit pendiam. Dia hanya mengucapkan sepatah kata, lalu dia mengikuti pemuda berambut ungu itu ke langit dan terbang ke pintu masuk jurang keputusasaan. Ayo kita pergi dan saksikan perang juga. Langkah tergesa-gesa orang suci berjubah hitam itu jelas memiliki cita rasa yang berbeda. Sayangnya, Liu Yu tidak menyadarinya. Tanpa ragu, Liu Yu bergegas keluar dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Di luar jurang keputusasaan, tanpa penindasan kekuatan jurang keputusasaan, baik pemuda berambut ungu maupun putra jahat itu menggunakan kekuatan hukum, dan kekuatan mereka meningkat lagi, dan setiap pukulan menyebabkan suara yang mengerikan. Bahkan jika Liu Yu dipisahkan oleh ratusan ribu meter, jauh di bawah tanah, dapat merasakan gelombang mengerikan dari atas. Seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Kemudian lihatlah putra jahat itu, yang terjerat oleh kekuatan jahat, Liu Yu dapat merasakan kutukan yang kuat di dalam. Dan napas kutukan, di bawah kendali putra jahat, juga mulai bertiup ke arah pemuda berambut ungu. Kekuatan kutukan murni begitu mengerikan. Kekuatan kutukan yang dikendalikan oleh putra jahat hanya akan lebih mengerikan. Namun, untuk kutukan seperti itu, pemuda berambut ungu tidak menaruhnya di matanya, dan tubuhnya mengeluarkan momentum yang kuat, dan kekuatan kutukan sepenuhnya dipaksa keluar dari tubuh pemuda berambut ungu. Saat ini, pemuda berambut ungu dikelilingi oleh cahaya ungu dan berkelap-kelip, seperti dewa yang tidak dapat menyerang. Kekuatan kutukan putra jahat, serangan spiritual, keputusasaan, niat pisau, yang masing-masing sangat kuat, tetapi tidak ada gunanya bagi pemuda berambut ungu. Keterampilan bertarung kedua pria itu telah sepenuhnya melampaui keterampilan bertarung biasa, dan telah mencapai titik di mana keterampilan mereka mendekati Tao. Setiap gerakan dan setiap jenis dapat memaksimalkan kekuatan gerakan. Liu Yu sangat tersentuh oleh titik ini. Selama ini, dia paling memperhatikan gerakannya sendiri, yang merupakan kontrol absolut. Meskipun ini dapat mengerahkan kekuatan gerakannya dengan sempurna, itu tidak dapat mencapai koordinasi yang sempurna dalam pertarungan. Tetapi jika Anda tidak dapat menggunakan gerakan Anda dengan sempurna dan harmonis, bagaimana jika Anda dapat mengerahkan semua kekuatan gerakan Anda? Ketika gerakan sulit dikoordinasikan hingga terbentuk secara alami, tidak ada efek yang tepat di antara gerakan. Sebaliknya, kekuatan Liu Yu ditingkatkan hingga 90% hingga 90% dari kekuatan gerakan. Karena ada ruang untuk berputar, kedua gerakan dapat dihubungkan dengan sempurna. Dengan cara ini, kekuatan kedua gerakan dapat ditampilkan dengan jelas dibandingkan dengan gerakan yang sempurna. Pada saat ini, Liu Yu menemukan bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan pemuda berambut ungu dan putra jahat itu. Bukan hanya mereka tidak pandai menggunakan senjata mereka sendiri, tetapi mereka juga tidak pandai menggunakan senjata mereka sendiri. Tentu saja, dengan kekuatan Liu Yu saat ini, juga sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan diri mereka sendiri, terutama sekarang ketika Liu Yu ingin menyerap keterampilan dan pengalaman bertarung mereka. Ketika Liu Yu terpesona oleh pertarungan di antara mereka, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Kemudian, Liu Yu menemukan bahwa kedua sosok itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan tercepat. Di antara mereka, Zheng Wei yang kuat bahkan lebih mengejutkan bagi Liu Yu. Ini adalah cara nyata untuk melewati perampokan suci. Kekuatan suci langit dan bumi diberikan oleh langit dan bumi, yang jauh dari sebanding dengan kekuatan Sein bela diri dari seni bela diri yang dicapai oleh simbol hukum. Pada saat kritis, Liu Yu siap untuk menjalankan formula sihir 9 putaran, dan pada saat ini, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba menabrak Liu Yu. Liu Yu tidak dapat menahannya. Meskipun formula sihir 9 putaran berhasil, sudah terlambat untuk membuka tubuh suci 9 putaran. Dan kekuatan hukum, yang seharusnya digunakan, terputus sebelum dapat digunakan. Ketika serangan kedua orang suci bela diri itu sudah dekat, pikiran Liu Yu pulih dengan jelas. Orang tua, kamu berani berkomplot melawanku. Liu Yu sangat marah sehingga dia tidak menyangka bahwa dia akan diserang oleh orang suci berpakaian hitam saat ini. Meskipun kita telah lama mengetahui bahwa orang-orang di jalan jahat itu berbahaya dan pengkhianat, meninggalkan orang suci berjubah hitam di lautan pengetahuan ilahinya sendiri adalah bom waktu.
Reaksi pertama Liu Yu adalah membunuh orang suci berjubah hitam itu, sehingga meskipun dia sudah mati, dia dapat dikuburkan bersama seseorang. Haha, apa kau pikir aku tidak menduga saat memutuskan melakukan ini? Aku akan memberitahumu, aku siap untuk itu. Begitu suara itu jatuh, jiwa orang suci berjubah hitam tiba-tiba memadat dan menyatu, membentuk kepompong. Liu Yu terbakar oleh api jiwa. Meskipun itu memiliki beberapa efek, efeknya terlalu rendah. Jika terus seperti ini, aku khawatir aku sudah terbunuh 10 kali, dan mustahil untuk memurnikan jiwa orang suci berjubah hitam. Jelas, orang suci berjubah hitam memiliki rencana yang telah direncanakan sebelumnya untuk semua ini, tetapi dia tidak memberi orang suci berjubah hitam kesempatan untuk menyampaikan berita itu ke dunia luar. Bagaimana mungkin dua penguasa luar sekte iblis mengetahui situasi orang suci berjubah hitam, jadi mereka harus melancarkan serangan diam-diam terhadap diri mereka sendiri. Namun, hanya ada satu kemungkinan bahwa orang suci berjubah hitam itu pasti telah menghubungi dan berkomunikasi dengan orang-orang dari sekte iblis pada suatu waktu. Liu Yu dengan hati-hati mengingat situasi sebelum dia datang ke daerah terlarang roh jahat dan kemudian memasuki jurang keputusasaan. Dia berpikir bahwa ketika dia tidak memperhatikan, dia memberi kesempatan kepada orang suci berjubah hitam untuk menyampaikan pesan. Tiba-tiba, Liu Yu teringat dan ingat ketika orang suci berjubah hitam dapat menyampaikan pesan. Yaitu, ketika saya memahami hukum dengan bantuan kekuatan asli leluhur jahat. Pada saat itu, hampir semua pikiran dan jiwanya ditempatkan pada hukum pemahaman, dan satu-satunya jejak kesadaran ilahi yang tersisa hanyalah hubungan antara kekuatan jiwanya dan asal-usul leluhur jahat, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menyadarinya. Pada saat itu, orang suci berjubah hitam pasti telah melakukan kontak dengan dua wakil Master Wu Sheng. Hanya karena Liu Yu khawatir menemukan bahaya, dia akan memurnikannya dengan api jiwanya. Oleh karena itu, dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana menghindari dibakar sampai mati oleh jiwa Liu Yu dalam sekejap. Hanya memikirkan cara untuk menahan api jiwa Liu Yu untuk jangka waktu tertentu, akan kita mulai. Namun, sekarang metode orang suci berjubah hitam untuk membungkus kekuatan jiwanya jelas berhasil. Untuk sementara, Liu Yu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Pikiran Liu Yu telah mengubah begitu banyak pikiran. Faktanya, waktu hanya berlalu sesaat, dan serangan dari dua penguasa iblis sudah dekat. Liu Yu tidak memiliki keyakinan untuk menahan serangan mereka karena dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan belum membuka tubuh suci 9 putaran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 7 kali lipat. Bahkan Liu Yu sedang terburu-buru untuk menahan serangan orang suci bela diri. Jelas, kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, yang tidak memberi Liu Yu kesempatan untuk membunuh Liu Yu. Ketika serangan energi besar datang, Liu Yu bahkan tidak dapat membuka matanya dan tidak dapat melihat serangan yang datang. Dia hanya dapat bertahan secara pasif. Suara keras meledak, Liu Yu merasakan dua kekuatan besar menghantam tubuhnya dengan keras, merasakan sedikit rasa sakit di sekujur tubuhnya. Namun, kekuatan seperti itu, tetapi membuat Liu Yu sedikit tidak percaya. Dua serangan tingkat orang suci bela diri, hanya dapat mencapai tingkat ini, membiarkan dirinya terluka sulit. Memikirkan hal ini, Liu Yu mengangkat matanya dan melihat dua sosok berdiri di depannya, seperti monumen abadi. Itu adalah putra kejahatan dan pemuda berambut ungu yang berdiri di depan Liu Yu. Salah satu dari mereka menahan sebagian besar serangan seorang santo bela diri, dan Liu Yu hanya sebagian kecil dari akibat dari dua santo bela diri itu. Bocah yang penuh kebencian, kalian berdua berani melakukan kejahatan pada keluarga jahatku. Salah satu wakil penguasa sekte iblis meraung dengan marah. Putra cahaya jahat berkata, siapa yang menyuruhmu memilih kesempatan yang begitu tidak tepat waktu, yang paling kubenci adalah orang lain dalam pertarunganku, menggangguku. Aku juga sama, selain itu, aku tahu orang yang ingin kau bunuh. Tetapi dia berkata bahwa dia akan mengalahkanku atau bahkan membunuhku. Bagaimana kau bisa membunuhku? Aku harus membunuhnya saat dia dewasa. Pemuda berambut ungu menatap Liu Yu dan berkata dengan sedikit main-main. Mendengar ini, putra jahat itu menatap Liu Yu dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentang Liu Yu, yang dapat membuatnya memperhatikannya. Liu Yu berdiri di tempat yang sama dan tidak berbicara. Sekarang situasinya sedikit rumit. Dua wakil Master Wu Sheng di klan iblis benar-benar ingin menyingkirkan diri mereka sendiri.
Hubungan antara pemuda berambut ungu dan putra jahat itu juga tidak diketahui, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Satu-satunya hal yang membuatku senang adalah bahwa aku telah lolos dari perampokan dan menyelamatkan hidupku. Karena kau ingin mati, tidak heran aku dua wakil ketua Sekte Iblis percaya bahwa rencananya telah gagal, dan tidak mungkin untuk membunuh Liu Yu, jadi mereka ingin membunuh putra jahat dan pemuda Sifa. Putra jahat dan pemuda berambut ungu itu sama-sama bahagia dan tak kenal takut. Mereka ingin bertarung dengan dua orang suci bela diri itu. Di kehampaan, 4 sosok kuat dengan cepat bertarung bersama. Masing-masing dari mereka adalah master tingkat orang suci bela diri, masing-masing sangat mengerikan. Sulit untuk membayangkan fluktuasi yang disebabkan oleh pertempuran 4 orang suci bela diri. Kau bisa merasakannya dari jauh. Binatang buas itu juga menghindar satu persatu. Meskipun mereka tidak cerdas, mereka juga bisa merasakan energi yang mengerikan di dalam. Liu Yu memperhatikan dengan saksama situasi di luar. Pada saat yang sama, dia terbakar amarah. Dia juga menjalankan teknik Qingming untuk menyalakan api jiwa, membakar jiwa orang suci berjubah hitam dengan gila-gilaan. Pada awalnya, orang suci berjubah hitam itu mampu melawan, tetapi secara bertahap, dia tidak dapat melawan, dan dia pulih dari bentuk kepompong. Wajahnya penuh dengan kengerian, tidak, ampuni nyawaku, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Liu Yu tidak memperdulikannya. Orang-orang menghormatinya dan dia menghormati orang-orang. Awalnya, selama periode waktu ini, orang suci berjubah hitam banyak membantunya. Dalam hatinya, dia masih memiliki perasaan yang baik untuk orang suci berjubah hitam itu. Dia juga berpikir bahwa akan baik untuk menemukan kesempatan untuk membantu pihak lain membentuk kembali tubuhnya. Namun, dia tidak bisa memaafkan pengkhianatan orang suci berjubah hitam dan ketakutan akan kematiannya yang hampir terjadi, yang tidak dapat dimaafkan dalam hal apapun. Tidak, maafkan aku, rasa sakit jiwa dan jiwa adalah rasa sakit yang sebenarnya bagi Wu Xiu. Sebaliknya, rasa sakit di tubuhnya jauh lebih mudah. Pada saat ini, kekuatan jiwa orang suci berjubah hitam itu disempurnakan dan menghilang. Metode merobek kekuatan jiwa secara paksa ini membuat jiwanya hampir runtuh. Awalnya, ia masih menangis kesakitan, dan secara bertahap, suaranya menjadi semakin kecil, hingga menghilang. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sejak dia tahu hari ini, mengapa dia harus melakukannya sejak awal. Semakin banyak kekuatan jiwa murni dilepaskan untuk diserap Liu Yu. Di antara mereka, ada beberapa orang suci berjubah hitam yang sangat terkesan, serta kenangan yang baru saja terjadi, yang tidak hilang dengan pemurnian, tetapi tetap ada. Untungnya, Liu Yu tidak memahami situasi secara menyeluruh. Ternyata orang suci berjubah hitam itu tidak punya ide untuk membantu dirinya sendiri pada satu waktu. Sebaliknya, beberapa kali, dia bermaksud bunuh diri. Sayang sekali aku menyelamatkan diriku sendiri beberapa kali sebelum aku datang ke daerah terlarang. Dalam proses memasuki wilayah terlarang roh jahat dan kemudian memasuki Sekte Iblis, orang suci berjubah hitam dan Sekte Iblis menggunakan metode khusus untuk berhubungan. Namun, Liu Yu terus mengawasinya, dan tahu bahwa tempatnya adalah Sekte Iblis. Tentu saja, dia sangat waspada terhadap orang suci berjubah hitam. Oleh karena itu, orang suci berjubah hitam hanya dapat menyampaikan informasi mereka sendiri di lautan kesadaran ilahi Liu Yu, tetapi bukan situasi spesifiknya. Baru di menara roh jahat pikirannya sepenuhnya terlibat oleh artefak asli leluhur jahat yang memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Pada saat itu, bahkan jika dua wakil penguasa Sekte Iblis mulai bersama-sama, mereka tidak menyelamatkan orang suci berjubah hitam sebelum membunuh Liu Yu. Oleh karena itu, mereka menyerah dalam pertarungan sampai dia menemukan rahasia jiwa khusus untuk orang suci berjubah hitam, dan bermaksud untuk mempraktikkannya dengan baik. Dia berencana untuk bekerja sama dengan orang suci berjubah hitam baik di dalam maupun di luar. Sayang sekali rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Liu Yu berencana untuk pergi ke jurang keputusasaan yang paling berbahaya di daerah terlarang yang jahat. Tidak ada yang mengharapkan ini. Selain itu, orang suci berjubah hitam melihat bahwa Liu Yu telah memutuskan untuk pergi. Jika dia mencoba membujuk Liu Yu terlalu banyak, dia hanya akan mencurigainya, jadi dia harus menyerah. Adapun jurang keputusasaan, kedua panglima perang tidak mau memasuki jurang tersebut. Mereka takut dengan kekuatan hukum dan tidak mau mengambil risiko.
Selain itu, dalam jurang keputusasaan, kinerja terbaik dari kekuatan mereka adalah tubuh fisik. Bagaimanapun, tubuh fisik mereka tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, ketika Liu Yui keluar dari jurang, dua wakil penguasa Sekte Iblis sudah siap untuk memulai. Namun, mereka tidak berharap untuk mengganggu dua orang sombong, putra kejahatan dan pemuda berambut ungu. Oleh karena itu, rencananya harus diubah. Itu juga berdasarkan ini, biarkan Liu Yu tetap hidup sederhana, kalau tidak, semuanya akan benar-benar berakhir. Dalam hatinya, Liu Yu sangat senang karena dia tidak tahan dengan roh orang suci berjubah hitam itu. Dia mencoba yang terbaik untuk memurnikan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa kelas Wu Sheng benar-benar berbeda. Secara khusus, ini hampir menjadi bagian terbaik dari Wu Sheng. Dia telah mengalami sumber kekuatan guntur dan guntur suci, sehingga jiwa Liu Yu telah membuat kemajuan pesat. Liu Yu jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya mendekati gelar Wu Sheng. Memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, Liu Yu tidak ingin melewatkannya. Dia berencana untuk berusaha sekuat tenaga dan membuat indera ketuhanannya sekuat orang suci bela diri. Adik seperguruan, pada saat Liu Yu selesai memurnikan orang suci berjubah hitam itu, dua wakil penguasa Sekte Iblis tiba-tiba memiliki firasat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan hampir menyemburkan api di mata Liu Yu. Mereka bahkan berniat untuk menyerahkan putra penyerang jahat dan pemuda Siva. Mereka ingin berkonsentrasi menyerang Liu Yu dan membalaskan dendam adik mereka. Lawanmu adalah aku. Putra iblis dan pemuda berambut ungu itu berkata pelan, sambil berkata, menghalangi jalan dua orang yang berencana menyerang Liu Yu. Sialan, kedua wakil penguasa Sekte Iblis itu benar-benar marah dan menyerang putra iblis dan pemuda berambut ungu itu. Lambat laun, putra iblis dan pemuda berambut ungu itu tidak tahan lagi. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang suci bela diri. Hanya berdasarkan senjata dan konstitusi khusus mereka dapat bersaing dengan orang suci bela diri. Namun, dua orang bijak bela diri dari Sekte Iblis bukanlah orang bijak bela diri biasa. Kekuatan mereka telah mencapai puncak pada tahap awal Wu Sheng, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih kuat daripada orang bijak bela diri biasa. Seiring berjalannya waktu, sulit bagi mereka untuk berada di puncak sepanjang waktu. Jika mereka terus seperti ini, saya khawatir mereka harus lari. Liu Yu, yang telah meningkatkan kekuatan jiwa hingga setara dengan gelar orang bijak bela diri, mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Kedua belah pihak bertarung seperti api yang berkobar. Jika mereka bergabung dengan medan perang dengan gegabah, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk memainkan peran penting. Terlebih lagi, kekuatan jiwa telah mencapai tingkat yang sebanding dengan gelar orang bijak bela diri. Liu Yu juga ingin mencobanya. Seberapa kuat serangan indera ilahi? Wakil pemimpin Sekte Iblis di sebelah kiri tampaknya memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat. Liu Yu berencana untuk menguji kekuatan dengan tusukan roh. Di sebelah kiri, tampaknya tubuh fisik lebih kuat dan harus condong ke kultivasi tubuh fisik. Kekuatan kesadaran ilahi seharusnya lebih lemah. Anda dapat mencoba trik mengambangkan kehidupan seperti mimpi ini. Dengan tekad, Liu Yu menyiapkan tusukan roh, lalu dengan kejam menusuk ke sisi kiri wakil patriark. Ketika Liu Yu menyerang, sebagai seorang santo bela diri, dia secara alami menyadarinya. Selain itu, ketika dia menjadi santo bela diri, dia juga memiliki beberapa metode sederhana untuk bertahan melawan serangan jiwa. Sayangnya, ketika serangan spiritual Liu Yu benar-benar tiba, wajahnya tiba-tiba berubah. Serangannya terhadap jiwa langsung hancur oleh satu pukulan, dan seluruh otak manusia tercengang oleh serangan mental tersebut. Putra kejahatan memanfaatkan kesempatan itu, menggunakan keterampilan bela diri yang tak terkalahkan yang diciptakan oleh leluhur jahat, dan dengan ganas menebasnya dengan pisau keputusasaan. Awalnya, santo bela diri yang bertarung dengan putra kejahatan itu bingung dengan serangan spiritual Liu Yu. Saat ini, serangan putra kejahatan itu juga mengandung serangan spiritual. Tiba-tiba, roh santo bela diri itu rusak parah, terutama kekuatan kutukan dan rasa putus asa. Jika Anda ingin pulih, Anda harus mengeluarkan kekuatan kutukan dan rasa putus asa. Terlebih lagi, dia tidak membunuh orang yang dikutuk itu. Aku takut bahwa selama kurun waktu ini, dia akan bernasib buruk. Aku takut air minum akan menyumbat giginya. Hampir pada saat yang sama, kehidupan Liu Yu yang mengambang seperti mimpi, tetapi juga diam-diam menuju pertarungan dengan santo bela diri pemuda ungu. Perlahan-lahan,
Santo bela diri itu tertegun dan menuruti ilusi. Setelah 2 napas, dia menyadari bahwa dia berada di alam mimpi dan dengan cepat berjuang keluar. Sayangnya, waktu 2 tarikan napas sudah cukup untuk melakukan banyak hal, terutama untuk fisik khusus terkuat seperti tubuh Tianba. Pemuda berambut ungu itu hanya mengambil 2 tarikan napas dan membuat ratusan pukulan. Tubuh Santo bela diri itu hampir hancur oleh pemuda berambut ungu itu. Namun, sebagian besar Santo bela diri memiliki kemampuan untuk berasal dari daging dan darah, yang segera pulih. Namun, itu adalah masalah kerusakan besar pada vitalitasnya ketika dia pulih. Oleh karena itu, Santo bela diri itu rusak parah dan hampir setengah dari kekuatan tempurnya telah hilang. Saat ini, situasi ofensif dan defensif di lapangan mudah untuk diubah. Dengan bantuan Liu Yu, putra jahat dan pemuda berambut ungu telah memperoleh keuntungan, dan itu adalah keuntungan besar. Kedua wakil Master Sekte Iblis itu bersandar bersama dan menatap putra jahat dan pemuda berambut ungu dengan waspada. Meskipun mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi dengan putra jahat dan pemuda berambut ungu. Namun, Liu Yu di samping, membuat keduanya memiliki banyak keraguan. Keduanya tahu, selama ada Liu Yu di samping yang mengganggu, mereka hanya bisa dikalahkan. Gunung hijau tidak berubah, air hijau mengalir, nak, aku mengingatmu, menunggu pembalasan dendamku yang tak berujung. Kedua wakil ketua klan iblis berkata, seolah-olah mereka akan mengungsi. Pemuda berambut ungu itu mendengus dingin dan berkata, ketika aku menjadi orang suci bela diri, aku akan menemukan kesempatan untuk bertemu dengan sekte iblismu. Putra jahat itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia tidak memperhatikan kata-kata iblis. Ketika Liu Yu melihat bahwa mereka akan pergi, dia merasa lega dan berpikir dalam hati bahwa tampaknya area terlarang roh jahat tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Jika tidak, bahkan jika sekte iblis tidak dapat menahan diri, dia mungkin akan mati dalam kegelapan jika dia tetap berada di area terlarang. Tiba-tiba napas berbahaya menyerang lagi, Liu Yu tiba-tiba terkejut. Tampaknya kedua wakil ketua klan iblis yang siap pergi benar-benar membunuh senapan dan menyerang Liu Yu lagi. Gelombang kejut pikiran. Ketika krisis datang, Liu Yu tidak terlalu panik. Dia menggunakan gelombang kejut pikiran. Tiba-tiba, 2 orang menyerang Liu Yu. Serangannya tidak hanya dari makanan, kekuatannya juga berkurang banyak. Liu Yu mengatur beberapa pertahanan satu demi satu. Formula sihir 9 putaran sedang beroperasi, dan tubuh suci 9 putaran dibuka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan kedua pria itu. Liu Yu langsung terpental, darah mengucur deras, dan menderita banyak luka. Namun, di bawah pengaruh formula sihir 9 putaran, meskipun tidak sebagus turunan darah dan daging yang dimiliki oleh orang suci bela diri, kecepatan pemulihannya tidak terlalu lambat dan pemulihannya sangat cepat sialan. Melihat Liu Yu tiba-tiba menahan serangan mereka berdua, keduanya terkejut pada saat yang sama, juga marah. Namun, keduanya tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan terbaik, dan segera, tanpa ragu-ragu, melarikan diri jauh. Liu Yu sangat senang melihat ini. Untungnya, keduanya telah menderita banyak luka, bukan kondisi puncak. Kalau tidak, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, itu tidak akan semudah itu untuk terluka, tetapi akan ditakdirkan untuk mati. Terima kasih banyak Liu Yu Baokuan. Liu Yugang baru saja menunjukkan kekuatannya, telah diakui oleh putra kejahatan, oleh karena itu, putra kejahatan itu mengangguk, harus dianggap sebagai ucapan terima kasih Liu Yu. Namun, putra kejahatan itu tahu sekilas bahwa dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Setelah menganggukkan kepalanya, dia tidak berbicara lagi. Adapun pemuda berambut ungu, wajahnya bahkan lebih datar, sudah kubilang sebelumnya. Aku melakukan ini bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk menunggumu tumbuh dewasa, mengalahkanmu, atau bahkan membunuhmu. Sekarang tampaknya kau tidak mengecewakanku. Sebentar lagi, kau akan mampu mencapai kekuatan yang kuharapkan. Liu Yu mendengar ucapan itu dan berkata dengan nada datar, jangan khawatir, aku akan melampauimu. Setelah melampauimu, aku tidak akan membunuhmu demi menyelamatkan hidupku hari ini. Haha, kuharap begitu. Aku menantikan hari itu. Ingat, namaku Batian. Pemuda berambut ungu itu tertawa dan segera pergi dari sini. Melihat ini, Liu Yu menggelengkan kepalanya. Kepercayaan diri pemuda berambut ungu itu terlalu kuat. Hanya Liu Yu dan putra jahat yang tersisa di lapangan.
Putra jahat itu tampak berwibawa dan berkata, dia benar-benar sangat kuat, sangat sulit. Dalam hal kekuatan serangan saja, aku tidak bisa mengalahkannya. Liu Yu mengangguk, tetapi hatinya jelas, arti dari kata-kata putra jahat itu. Makna dalam perkataan anak jahat itu sangat jelas, yaitu, dia mungkin bukan lawan dari tiran muda berambut ungu itu. Akan tetapi, kekuatan tubuh kutukan itu lebih dari sekadar bertarung secara langsung. Kekuatan tubuh kutukan itu terletak pada keanehannya. Akan tetapi, sebagai konstitusi khusus yang terkuat, ia tidak boleh terlalu lemah dalam aspek-aspek lain. Akan tetapi, kekuatan kutukan yang paling penting dari tubuh kutukan itu mungkin tidak dapat menghadapi pemuda berambut ungu itu. Bagaimanapun, itu adalah nasib buruk, baik atau buruk, hanya untuk dikaitkan dengan tubuh kutukan itu. Jika anak jahat itu dengan sengaja mengarahkan kekuatan kutukannya sendiri, hasilnya akan jauh lebih sedikit untuk dikatakan. Akan tetapi, Liu Yu masih tidak berpikir bahwa anak jahat itu benar-benar dapat melakukan apapun untuk memenangkan pihak lain. Bagaimanapun, menilai dari situasi pertarungan dua orang sebelumnya, anak jahat itu memainkan seni bela diri yang tak terkalahkan dengan pedang ajaib yang putus asa, tetapi juga memiliki kekuatan kutukan yang kuat. Namun, putra iblis itu tidak mendapatkan pemuda berambut ungu itu. Semua kekuatan kutukan langsung didorong keluar oleh kekuatan mendominasi yang terkandung dalam konstitusi khusus pihak lain. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Liu Yu tidak berpikir bahwa putra iblis itu pasti akan menang. Saya khawatir hasil akhirnya masih setengah lusin. Kemana Anda akan pergi sekarang? Kembali ke sekte, Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, putra iblis itu berkata, saya khawatir sekte itu sudah lama tidak menjadi sekte asli. Jika Anda pergi ke sana, itu akan membuang-buang uang. Sebaliknya, itu hanya akan menambah kesedihan. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa sekte sebelumnya adalah rumah putra iblis, tetapi apakah itu masih dapat dianggap sebagai rumahnya? Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, putra iblis itu hanyalah kultivasi wuzun. Saya khawatir bahwa dalam sekte tempat orang bijak bela diri bertanggung jawab, dia mungkin tidak dapat membeli uangnya selama bertahun-tahun. Karena putra iblis itu tidak kembali ke sekte, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, apakah kau akan keluar dari jurang keputusasaan? Itulah yang kumaksud. Namun, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu dekat denganku. Kalau tidak, kau akan dihantui oleh nasib buruk, dan bahkan ada risiko terjatuh secara tidak sengaja. Putra iblis itu memikirkan sesuatu, jadi sikapnya menjadi dingin. Sebaliknya, itu berarti kau dan aku cukup beruntung untuk bisa dekat satu sama lain. Sebaliknya, ketika kau datang ke Liu Jiu, itu berarti kau cukup beruntung untuk bisa dekat denganku. Sebaliknya, itu berarti kau cukup beruntung untuk bisa dekat denganku. Putra iblis itu bodoh, Liu Yu berkata begitu tiba-tiba, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk membantah. Namun, Liu Yu berkata bahwa dia kuat, dan putra iblis itu secara alami melihat bahwa keberuntungan Liu Yu memang kuat. Itu seperti seluruh langit dan bumi berkumpul bersama. Sekarang bukan zaman kuno, oleh karena itu, ki antara langit dan bumi tidak lagi mencintainya. Oleh karena itu, keberuntungannya tidak kuat. Namun, di zaman kuno, sebagai salah satu dari 10 fisik khusus terkuat dan salah satu orang sezamannya, hampir tidak ada yang bisa menandinginya, dan ki-nya secara alami kuat. Namun, dibandingkan dengan Liu Yu sekarang, dia terkejut menemukan bahwa keberuntungan Liu Yu bahkan lebih kuat daripada saat puncaknya. Jelas bahwa cinta Liu Yu untuk Liu Yu masih meningkat. Dengan cara ini, kemalangan Liu Yu akan menjadi kesempatan dan peluangnya. Bagaimanapun, tubuh kutukannya sendiri hanya dapat dianggap sebagai bagian dari sifat langit dan bumi paling banyak. Bisakah itu lebih besar dari surga? Saya khawatir sulit bagi Anda untuk membahas topik ini dengan saya, tapi aku takut ini bukan waktumu untuk terus berdiskusi denganku. Bagaimana? Mata putra jahat itu menunjukkan warna bertanya, jelas penasaran mengapa Liu Yu berkata demikian. Liu Yu berkata langsung, alasan mengapa daerah terlarang roh jahat disebut daerah terlarang roh jahat adalah karena itu adalah sarang terakhir dari aliran sesat dan sekte jahat. Karena tidak ada cara untuk membasminya, itu disebut daerah terlarang roh jahat oleh kultivasi seni bela diri di daratan Tiongkok. Namun, meskipun tidak ada cara untuk memusnahkan mereka,
para praktisi seni bela diri di daratan Tiongkok tidak ingin aliran sesat dan sekte iblis Anda keluar untuk mengaduk angin dan hujan, jadi mereka telah mengatur larangan susunan yang tak terhitung jumlahnya di luar daerah terlarang roh jahat. Di antara mereka, yang paling kuat adalah roh susunan yang menjaga pintu masuk daerah terlarang jahat, yang memiliki puncak dewa dan dekat dengan alam dewa bela diri. Jika Anda muncul di depan roh susunan, saya khawatir Anda akan langsung terkoyak. Mendengar Liu Yu berkata demikian, pupil putra jahat itu tiba-tiba menyusut. Sebagai seorang tokoh di zaman dahulu, dia telah melihat dewa bela diri, dan ayahnya lebih dari dewa bela diri. Oleh karena itu, dia secara alami mengetahui kekuatan dewa bela diri. Bahkan jika roh dari susunan ini hanya sebanding dengan dewa bela diri yang paling lemah, saya khawatir itu akan cukup untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Dia ingin keluar, tampaknya hampir tidak ada kemungkinan. Namun, putra jahat itu dapat melihat bahwa Liu Yu seharusnya memiliki cara, jika tidak, dia tidak akan mengatakannya pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, putra jahat itu memandang Liu Yu, dan dia ingin tahu apakah ada cara bagi Liu Yu untuk meninggalkan area terlarang yang jahat.